Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Satu anugerah luar biasa kita boleh kembali ke rumah Tuhan, amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri sejenak yuk. Mari lihat kanan, kiri, depan, belakangmu. Kita boleh berikan salam satu sama lain. Karena kita keluarga di dalam Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Dia amat baik, sungguh teramat baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Semua karena kasih anugerah-Mu kami ada Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Jika kami toleh ke belakang Tuhan, sungguh karena perbuatan-Mu, tangan-Mu yang ajaib Tuhan, kami ada hari ini. Oleh karena itu ke pagi hari kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau korban pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau hanya bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama lagu ini. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Katakan, Kaulah penenun hidup kami Tuhan. Kaulah penenun hidupku. Kau yang pegang, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih. Terima kasih buat kasih, buat kasih setiamu ya Tuhan. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih, berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya
karena kasih sayang-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berterima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, oh, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, oh, ini pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Kami berterima kasih, berterima kasih, oh, buat penyertaan-Mu. Karena kami minta Tuhan, selain bersyukur, ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Haleluya. Tak ada yang kami minta selain bersyukur Tuhan. Mari bawa korban syukur-Mu yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau amat baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Iralah basyandara bayara basyide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 d. Iralah batakayara basyandara barala 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 barala. Haleluya. Syandara barala 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 barala. Kami bawa korban pujian kami, penyembahan kami Tuhan, sebab Kau yang layak terima segala sembah kami.
kami balas kasih-Mu, tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau tetap memuji meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised. Greatly to be praised. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Ya Tuhan. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Sorak-sorai bagi Raja kami yang hidup, Raja kami pemenang. Terima kasih Tuhan buat segala yang kebaikan dalam hidup kami.
Pagi hari kami mengangkat tangan kami Tuhan, membawa hati kami, juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera atas bangsa negeri kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan atas negeri kami seperti di dalam sorga Tuhan. Biar rancangan-Mu yang terbaik, yang terindah, yang termanis terjadi buat bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja lokal kami Tuhan, Rock Ministry. Berdoa pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin dengan Bu Vivi, Bapak Roni Daud Simeon dengan Ibu Nancy Tuhan, Pak Arto dan Bu Linda, beserta seluruh gembala-gembala yang ada. Kau yang mengurapi Tuhan, Kau yang terus membawa naik ke gunung kudus-Mu, mengenal-Mu Tuhan. Berikan hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan. Bahkan seluruh setiap pengerjaan dan bahkan jemaat-Mu terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Kau yang ditinggikan dan dimuliakan atas gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang membenci Kau lebih lagi karena Kau yang bertahta atas pujian umat-Mu. Mari warga kerajaan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan tos, katakan Tuhan baik buat setiap kita. Yeay, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari kata sama-sama, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Yeah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, pujian kami tak terhentikan, tak terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, mampukan kami Tuhan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan
Lebih lagi bagi Tuhan kita, amin. Kanan kirimu tetap bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Come on. Yesusku dahsyat, ku turun kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku turun kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya Yesus dahsyat, katakan haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Haleluya. Katakan sama-sama, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Come on. Ya, katakan sama-sama, Yesusku. Mari lebih lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku terdengar kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas.
Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha dari, sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul, dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat, ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira, atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul? Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus' name. Amen. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini pengakuan kami Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar apapun wujud firman yang datang kepada kami. Nasihat, teguran, peneguhan, kami menerima dengan sukacita. Karena kami menyadari Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom warga kerajaan Allah. Kabar baik semuanya? Bilang kanan kiri, shalom juga gitu. Siapa tahu tadi belum salaman, belum senyum, ya kan? Baik, saudaraku, tema bulan ini kita bicara untuk tidak mementingkan diri kita. Tidak mudah. The selfless king, raja yang tanpa pamrih, raja yang tidak egois, raja yang tidak mementingkan diri. Yang siap dengar firman katakan amin. Mari kita mulai dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Jangan bosan-bosan kalau saya ulang-ulang ayat ini.
Karena gereja kita ini menganut kingdom paradigma kerajaan Allah, kingdom theology, maka saya harus mengajar kita banyak tentang hal ini. Kita baca bersama-sama Kejadian 1:26, 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku sekalian, ada dua hal yang Tuhan beri dalam hidup kita kalau melihat ayat ini. Yang pertama, dia memberikan kita keserupaan, dan yang kedua, dia memberi kita kuasa, otoritas. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita melihat kepada gambar dan rupa, keserupaan Tuhan dalam hidup kita, ada dua kata tadi, gambar dan rupa. Gambar itu dalam bahasa Ibrani selem. Selem itu artinya patung, representasi, refleksi, ataupun cerminan Allah. Karena zaman dulu, kalau ada orang mau ekspansi sebuah wilayah, maka dia ditaruh patung di situ. Patung kaisar kah, patung orang yang mengkolonisasi ditaruh di situ. Nah, saudaraku sekalian, dari ayat ini Tuhan menciptakan manusia pertama untuk menjadi representasinya Tuhan di muka bumi. Tuhan menciptakan Adam manusia pertama untuk menjadi cerminan Allah, untuk menjadi refleksi Allah. Kalau nanti keturunannya banyak, maka setiap kali orang melihat temannya, mereka melihat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, rupa dalam bahasa Ibraninya demut. Demut itu artinya kemiripan. Menyerupai Allah dalam hal-hal tertentu. Tuhan memberikan sifat-sifatnya secara terbatas kepada manusia. Makanya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena Tuhan berikan sifat itu dalam hidup kita. Kita tahu untuk melakukan yang baik, kita bisa bersikap jujur, kita bisa melakukan menolong orang. Karena Tuhan memberikan sifat-sifatnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, gambar dan rupa ini, selem dan demut ini, dia beri kepada manusia, kepada kita, yang memampukan kita untuk bersekutu dengannya. Itulah sebabnya gereja kita Rock, representative of Christ Kingdom. Kita inilah perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Kenapa? Karena kita merupakan representasi Allah dan Roh Kudus, sifat-sifat Allah diberi dalam setiap hidup kita. Yang sependapat katakan amin. Jadi saya selalu mengatakan kepada kita, tugas kita itu bukan sekedar menjadi orang Kristen. Tugas kita itu menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan budaya Tuhan, menyatakan nilai-nilai sorga di bumi. Sehingga semua tempat yang kita injak itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, karena kita ini adalah gambar dan rupa Tuhan, mau orang dunia, mau orang yang rohani, siapapun saudaraku, melihat kita, mereka melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Jadi ada perbedaan antara kita sama orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, saya kalau melihat orang percaya Tuhan, saya bersuka cita. Karena ada potensi yang saya nggak punya, orang itu punya. Makanya di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, gereja Rock Ministry, gak ada yang namanya saling iri-irian sama orang. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita gambar dan rupanya untuk kita melakukan sesuatu di muka bumi untuk mengubah keadaan. Salah satu misi gereja kita adalah transformer.
Transformer itu artinya kita mengubah situasi, kita mengubah kondisi, kita mengubah keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kepada kita kemiripan, memberikan kepada kita sifat-sifatnya yang ilahi. Jadi saudaraku sekalian, saya boleh mengatakan begini. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa begitu sempurna. Kalau Bapak Ibu setuju sama saya bilang amin. Gak ada ciptaan lain sesempurna Adam dan Hawa. Gak ada. Hanya kepada Adamlah Tuhan memberikan selem dan demut tadi. Hanya kepada Adamlah keserupaan seperti Allah itu diberi. Bukan kepada binatang, bukan kepada benda-benda ciptaan di dunia ini. Sempurna. Kalau kita mereview suatu barang 10 dari 10, mungkin 10.000 dari 10 gitu. Berlipat-lipat kali ganda kita memberikan penilaian. Begitu sempurna. Gak ada cacatnya. Gak ada kurangnya penciptaan manusia itu. Yang kedua yang dia beri kepada kita tadi. Berkuasa. Berkuasa radah. Radah itu diartikan dua. Memerintah dan tata kelola. Jadi ketika manusia sudah diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Untuk mengekspansi bumi, mengkolonisasi bumi, menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Maka Tuhan juga memberikan otoritas kepada manusia. Berkuasa. Allah di sorga sana membagikan kuasanya, otoritasnya kepada kita manusia. Tuhan Bapa itu menjadi raja utama dan kita di bumi menjadi raja-raja kecil. Kita memerintah dan kita mengelola bumi ini. Kehendak Tuhan adalah agar apa yang ada di sorga sana ada di bumi melalui kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita memimpin, kita memerintah dengan cara melayani. Yang kedua, kita mengelola bumi sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat ini saudaraku, dia adalah raja utama, dia berbagi kekuasaan dengan Adam, dengan kita zaman sekarang, menjadi penguasa, menjadi raja-raja kecil di bumi. Jadi bumi ini wilayah kekuasaan kita. Kita dipercayakan keserupaan dengan dia. Kita diberikan otoritas oleh Tuhan di daerah, di area kita masing-masing. Saudaraku, kita menjadi pemimpin. Kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dengan banyak karunia, dengan banyak talenta dalam kehidupan kita. Bayangkan kita raja. Kita mendengar istilah raja mungkin rasanya aneh. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, sesungguhnya Adam adalah penguasa di bumi waktu itu. Cara kita berkuasa tadi, kita melayani tanpa pamrih. Kita mengelola bumi sebagai wujud penyembahan kita. Saya jelaskan dengan 2 ayat. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Ini mengenai memimpin dengan cara melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, cara kita memerintah, cara kita memimpin, salah satu kualifikasi gereja kita, leadership, memimpin. Cara kita memimpin, menguasai bumi ini adalah dengan melayani, berhati hamba.
Yesuslah Raja yang tanpa pamrih, dan kita penguasa di bumi ini belajar tanpa pamrih seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya ulang. Yesus datang melayani ke muka bumi, dia justru memberi nyawanya bagi kita. Dia raja utama kita. Mestinya kita raja-raja di bumi yang kecil ini belajar kepada Yesus soal melayani tanpa pamrih. Jadi the selfless king itu bicara Yesus dan bicara tentang kita. Kita belajar kepada Yesus. Dia justru memberikan nyawanya kepada kita, umat-umat tebusannya. Kemudian Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan tadi, mengelola, itu bahasa Ibrani yang awal itu avad. Avad itu muncullah kata abodah atau ibadah. Kalau kita artikan, artinya adalah pekerjaan dan ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita menyebutnya adalah penyembahan. Kita menyebutnya worship. Semua yang kita kerjakan untuk mengelola area-area yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Semua hal yang Tuhan beri kepada kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, Tuhan mau agar semua bagian hidup kita ini, baik itu pekerjaan kita, pelayanan gerejawi kita, ibadah kita, hanyalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Saya ulang. Tuhan mau kalau dia menjadi raja utama. Kita raja-raja kecil. Kita belajar melayani, beribadah. Kita belajar mengelola tanpa pamrih, tanpa egois, tanpa selfish. Maka Tuhan bilang begini, semua pekerjaanmu, semua penyembahanmu, semua ibadahmu mesti hanya untuk aku, kata Tuhan. Bukan untuk diri kita. Itulah sebabnya saudaraku, Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betapa sempurnanya juga Tuhan memberikan otoritas mengelola bumi bukan untuk kepentingan kita. Karena kita hanya pengelola, bukan pemilik. Catat baik-baik. Kita menjadi penguasa di bumi. Tuhan berbagi tadi otoritas dengan kita. Kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas, akses untuk mengelola segala sesuatu. Karena level kita hanya pengelola, bukan pemilik. Bumi dan seluruh ciptaan ini milik Tuhan. Dia yang memberikan kepada kita untuk kita kelola. Yang sependapat katakan amin. Saudaraku, betapa sempurnanya keserupaan tadi. Betapa sempurnanya juga cara Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita untuk maksimal dalam semua bidang-bidang kehidupan kita. Tapi ingat ini, semua kemuliaan kita sebagai raja di bumi, mestinya kita belajar kepada raja yang tidak egois, kepada the selfless king tadi. Kita belajar kepada dia yang tanpa pamrih. Belajar kepada raja yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Mestinya kita belajar. Mestinya Adam dan Hawa tetap konsisten dalam hubungannya dengan Tuhan. Semua yang mereka kerjakan harusnya merupakan wujud penyembahan. Tapi lihat ayat-ayat yang berikut ini. Semua yang mereka bangun, semua yang mereka rasakan dari Tuhan hancur karena keegoisan, mementingkan diri sendiri. Kejadian 3, 4-5.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ular di sini bukan ular yang kita lihat di kebun binatang. Ular di sini itu menunjuk kepada penguasa kerajaan kegelapan, Lucifer langsung ini. Kenapa dia jatuh dari sorga? Ingat, dia itu sombong, dia ingin menyamai Tuhan. Ular di sini sama dengan Matius 4 atau Lukas 4 ketika Yesus dicobai, sama itu. Oknum yang sama. Ular ini berarti itulah penguasa tertinggi raja kegelapan. Penguasa kerajaan kegelapan, ular ini. Dia bilang sama Hawa, hei Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, sok tahu dia ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang pertanyaan, tadi saya sudah jelaskan di awal. Adam dan Hawa sudah seperti Tuhan belum tadi? Sudah. Sempurna. Adam dan Hawa sempurna dalam keserupaan. Sempurna di dalam otoritas. Sempurna. Reviewnya itu paling bagus, paling top. Gak ada hewan yang lain, gak ada binatang lain, gak ada cipta lain yang menyerupai kedua orang ini. Tetapi lihat, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya tanya kita, dalam hal keserupaan, Adam dan Hawa sudah tahu tentang yang baik dan yang jahat belum? Sudah. Karena mereka punya komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Tapi mengapa ketika iblis, penguasa kerajaan kegelapan bilang, kamu akan menjadi seperti Allah? Karena pemberontakan di sorga ketika dia melawan Tuhan. Pengen dia share penyakit yang sama, pemberontakan yang sama kepada Adam dan kepada Hawa. Pemberontakan untuk menjadi seperti Allah, itulah kejatuhan manusia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Mulailah manusia memikirkan, aku bisa seperti Allah. Lupa kalau dia tadi levelnya pengelola bukan pemilik. Dia lupa. Dia lupa kalau dia itu ciptaan bukan pencipta. Mulai dia membangun keegoisan. Mulai membangun mementingkan diri sendiri. Aku bisa kok tanpa Tuhan. Aku bisa menyamai Tuhan. Aku bisa menyaingi Tuhan. Kita sebut itu dengan kerajaan diri sendiri. Bilang kanan kirimu, jangan bangun kerajaan diri sendiri. Bilang. Kamu akan seperti Allah, dosa pemberontakan. Ketidakpuasan apa yang mereka sudah terima selama ini. Saudaraku, mengapa manusia serakah? Mengapa manusia mementingkan diri sendiri? Mengapa manusia gak peduli sama orang lain? Jawaban cuma satu, kita ini membangun kerajaan diri sendiri. Takut gak makan, takut kelaparan, takut gak diperhatikan. Bangun kerajaan diri sendiri. Bagi Adam dan Hawa, keserupaan, otoritas dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kemampuan untuk bermultiplikasi, berbuah itu belum cukup. Sudah jelas-jelas mereka ini perwakilannya Tuhan di muka bumi untuk mengekspansi bumi biar sama seperti sorga. Belum puas. Saya boleh mengatakan kepada kita, dosa pertama di muka bumi adalah dosa mementingkan diri sendiri. Dia ingin menyamai Tuhan, dia sombong. Hasil dari kesombongan
mementingkan diri sendiri. Lucifer, penguasa kerajaan kegelapan, mengajak dua orang ini untuk memberontak kepada Allah dengan cara apa? Mendirikan kerajaan diri sendiri. Saudaraku, lawan dari kerajaan Allah, kerajaan diri kita. Yang mengerti katakan amin. Lawan dari kerajaan Allah, kerajaan diri kita sendiri. Saya buktikan kepada kita, ciri khas kerajaan diri sendiri, egois dan kemudian suka konflik. Kejadian 3, 9-11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, saudaraku, karena pemberontakan kepada raja utama tadi, Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Bukan karena Allah itu nggak maha tahu. Tetapi kebiasaan mereka selama ini, komunikasi antara sang Bapa dengan Adam dan Hawa itu begitu intim. Dan tiba-tiba manusia itu hari itu absen, gak ketemu Tuhan. Bapak Ibu kalau punya teman akrab, suka telepon, suka WA, suka nongkrong, suka ngopi dan lain sebagainya. Tiba-tiba hari itu gak ada kabar. Bapak Ibu nyari gak kira-kira? Pasti nyari. Sama dengan Tuhan. Tumben Adam gak nongol hari ini. Tuhan kan dalam kemahakuasanya tahu dong, dia berdosa. Tapi Tuhan nanya, "Di mana engkau?" Di mana engkau? Itulah sebuah pertanyaan. Adam, posisimu, statusmu, perwakilanku. Tapi ada sesuatu yang salah dengan engkau hari ini. Pertanyaan di mana engkau? Pertanyaan menyadarkan Adam. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudaraku, dosa membuat kita mementingkan diri sendiri. Membangun kerajaan diri sendiri. Hal yang paling kelihatan adalah bersembunyi dari hadirat Tuhan. Tidak suka hadirat Tuhan. Kita nggak peduli dengan hadirat Tuhan. Kita udah nggak ada hubungan dengan Tuhan. Egois, mementingkan diri sendiri, itu menjadi monster yang menyertai kita setiap hari. Apa akibatnya? Apa yang membuat kita nggak butuh lagi hadirat Tuhan? Padahal kita memahami, saudaraku, lingkungan terbaik bagi warga kerajaan, bagi Adam, bagi Hawa adalah hadirat Tuhan. Di luar hadirat Tuhan, potensinya mati. Dosa membunuh keserupaan kita. Dosa membuat iblis mencuri otoritas kita. Sehingga terjawab, mengapa iblis begitu berani mencobai Yesus di Injil Matius pasal 4? Karena iblis yang punya otoritas atas bumi. Dia mencuri otoritas Adam. Kerajaan yang dibangun oleh diri sendiri membuat kita nggak mementingkan lagi hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita takut bertemu Tuhan. Keserakahan membuat kita tidak peduli dengan Tuhan. Karena mengandalkan diri sendiri, maka kita lebih takut dengan kekurangan dibanding takut kehilangan Tuhan. Catat ini baik-baik. Orang yang sombong,
Orang yang membangun kerajaan diri, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menaruh Tuhan sebagai raja utama. Dia lebih takut kekurangan dibanding kehilangan Tuhan. Orang-orang yang membangun kerajaan diri sendiri, maka dia akan diperbudak oleh pekerjaan. Dia menjadi orang yang tinggal di Mesir, karena Mesir itu simbol dari perbudakan. Perbudakan atau dosa itu sering disebut dengan perbudakan. Semakin kita meronta, semakin kita nggak bisa melepaskan diri. Dia mengikat kita begitu kuat. Kita merasa tidak cukup dengan semua pemeliharaan Tuhan di Eden. Sehingga potensi yang kita punya, yang seharusnya itu untuk Tuhan, kita pakai untuk memperkaya diri, untuk memperbesar kerajaan diri, untuk mengatakan aku, dan aku. Saudaraku, catat baik-baik. Saya sedang tidak menantang kita untuk tidak bekerja. Enggak, pekerjaan itu dari Tuhan. Tetapi kalau semua yang kau kerjakan hari ini membuat engkau jauh dari Tuhan karena motivasi takut kekurangan, kau sedang membangun diri sendiri. Karena orang kalau tinggal di Eden, di dalam konteks kerja Tuhan, dalam pikiran Tuhan, justru Tuhan akan suruh kita melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib yang gak pernah kita pikirkan. Amin. Apa yang gak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati kita, itu yang justru Tuhan sediakan bagi kita. Seorang yang diperintah oleh Raja Yesus dalam melakukan semua ekspansi apapun, Yesus yang suruh dia melakukan itu. Kalau Yesus yang nyuruh kita melakukan itu, percayalah pasti berhasil. Amin. Ya, karena Tuhan yang menolong kita. Saudaraku, pertimbangkan ini. Mengapa Allah mesti berhenti pada hari yang ke-7 sesudah 6 hari dia menciptakan? Pernah berpikir itu? Kenapa Allah berhenti, stop, nggak lagi menciptakan di hari ke-7? Dia sabat, dia berhenti, dia stop. Bukan karena dia lelah, terus dia beristirahat. Dia Allah yang maha kuasa. Tapi mengapa dia berhenti? Dia pengen ngajar kita gini, saudaraku. Hai kalian warga kerajaan Allah. Aku berkuasa penuh atas seluruh kemampuanku untuk mencipta. Saya ulang. Tuhan mau ngajar kita begini. Kalau ingat, mengapa hari ke-7 dia stop? Dia berhenti, nggak lagi mencipta. Dia mau kasih tahu kepada kita. Aku Tuhanmu punya kuasa. Berkuasa penuh atas seluruh kemampuanku untuk menciptakan. Aku bisa kontrol kuasaku. Dia tunduk kepadaku, kata Tuhan. Dia tidak mau diatur oleh kemampuannya. Dia yang pegang kendali penuh atas kemampuannya. Itu yang pertama. Jadi saudaraku, semua hal yang membuat kita tidak lagi membuat Tuhan sebagai raja utama. Hei, kita sedang ada dalam membangun kerajaan diri sendiri. Tapi setiap kali kita ada dalam hadirat Tuhan di Eden, kita pagi hari berdoa. Tuhan tuntun kita kepada hal-hal yang besar dalam semua tanggung jawab kita. Saya meyakini kalau Tuhan yang menyuruh kita melakukan hal-hal itu, maka semuanya akan mendapatkan keberhasilan, berkat yang besar bagi kita. Masalahnya adalah kita melakukan apa yang gak Tuhan suruh. Kenapa tadi? Karena didorong rasa takut kekurangan, takut dengan semua keterbatasan, takut dengan semua pemeliharaan Tuhan. Padahal orang kalau tinggal dalam lingkungan Eden, dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa tuntun kita untuk ekspansi, melakukan hal-hal yang besar dan ajaib bagi Dia. Yang sepakat katakan amin.
Ciri yang kedua, orang membangun kerajaan diri. Kejadian 3, 9 sampai ayat yang ke-13. Ayat 12. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saudaraku, ini ciri yang paling kelihatan kalau ada orang membangun kerajaan diri, mementingkan diri sendiri. Dia bukan seperti raja utama raja yang tidak egois, raja yang tidak mementingkan. Apa itu? Saling menyalahkan. Bukankah konflik dalam pernikahan terjadi karena egois? Tidak mau mengalah, tidak mau mengakui kesalahan, menganggap diri benar dan orang lain yang salah. Ketika iblis merusak rumah tangga Adam dan Hawa, otomatis sebuah komunitas akan rusak. Ketika rumah tangga, pernikahan rusak, otomatis sebuah generasi akan rusak. Ketika sifat egois ada dalam rumah tangga, sebuah bangsa akan rusak. Betapa pentingnya saudaraku, kita menjaga pernikahan kita untuk saling menghormati, untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam pernikahan kita. Itulah sebabnya, karena dua hal ini, maka Sang Firman, Putra Bapa, dia turun ke bumi, menjadi manusia Yesus. Dia tinggal bersama dengan umatnya. 3,5 tahun dia berkarya untuk memulihkan kerajaan Allah yang tadi. Tujuan Tuhan, tujuan Yesus datang ke muka bumi, bukan hanya sekedar mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu urusan kecil bagi Tuhan. Tetapi bagi Tuhan yang paling besar adalah mengembalikan keserupaan kita dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Tujuan Yesus menjadi manusia di muka bumi. Dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Dia sama seperti kita, bedanya dia gak berdosa, kita berdosa, itu aja. Tujuannya adalah untuk mengambil kembali otoritas yang dicuri iblis tadi, dikembalikan kepada kita, gerejanya. Itu tujuan Yesus datang. Dia mengembalikan kita kepada masa sebelum adanya dosa, walaupun belum penuh. Penuhnya nanti dalam pemerintahan bersama dengan Dia, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itu nanti. Tapi dari hari ini kerajaan Allah itu sudah ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus hadir di muka bumi sebagai seorang raja yang tanpa pamrih. Sebagai raja yang menebus kita. Dia menjadi raja yang tidak egois. Raja yang tidak mementingkan diri. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia mengembalikan seluruh kehidupan kita yang rusak. Dia mengembalikan berkat penyertaannya atas kita. Dia mengembalikan kemampuan kita untuk berbuah. Kemampuan kita untuk bermultiplikasi. Mengembalikan Eden di dalam kehidupan kita. Dia beri Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah dalam hidup kita. Ketika Roh Allah berdiam dalam hidup kita, Dia sedang mengganti pemerintahan diri sendiri, pemerintahan manusiawi tadi kepada sistem kerajaan Allah dalam diri kita.
Dia menjadi raja yang berdaulat. Dia menjadi raja yang tanpa pamrih atas seluruh kehidupan kita. Saudaraku, betapa kita sangat bersyukur seharusnya. Jadi saya mau sampaikan begini. Kalau tema ini datang kepada kita, tema untuk hidup tanpa pamrih datang kepada kita. Saya mau kasih tahu. Hidup tanpa pamrih itu sudah ada dalam hidup kita sekarang. Tugas kita apa? Mengeluarkan saja. Yang sepakat katakan amin. Yang mengerti tolong begini. Karena ada yang begini tidur, mau tidur dia. Jadi saya pastikan juga gitu ya. Saya ulang. Hidup tanpa pamrih seperti tema kita bulan ini sudah ada dalam hidup kita. Karena Roh Kudus sudah diberi kepada kita. Tugas kita apa? Mengeluarkan saja. Mengeluarkan. 1 Yohanes 3, 16, 17. Ini ayat tema kita. Demikianlah kita ketahui. Kita baca sama-sama ya. Ayat 16-nya saja. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Keren ini saudaraku. Gak ada agama di dunia ini yang punya konsep seperti ini. Gak ada. Makanya saudaraku, kita diberikan teladan oleh raja yang tanpa pamrih itu. Agar kita para raja di bumi ini juga bisa hidup tanpa pamrih. Dia raja yang tidak mementingkan diri sendiri. Maka dia kasih kita teladan. Untuk kita sebagai penguasa di muka bumi tidak mementingkan diri sendiri. Ada orang bertanya kepada saya, mahasiswa saya, Pak Janus, agamanya Yesus itu apa ya? Ayo, Bapak Ibu pikir deh, agamanya Yesus itu apa? Kristen kah? Ayo pikir dulu, Yesus itu punya agama apa ya? Agama Yesus sangat sederhana, mengasihi Bapaknya dan mengasihi kita semua. Kerajaan Allah itu juga sama. Kita semua punya bahasa kepada orang-orang di dunia ini. Bapak Ibu tahu bahasanya apa? Bukan bahasa roh, bukan. Bahasa kasih. Orang dunia melihat bahasa kita, budaya kita, nilai kita yang mereka mudah tangkap adalah kasih. Lihat semua yang Yesus lakukan. Ketemu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Perempuan bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia pegang tuh ujung jubah Yesus. Sembuh enggak? Sembuh. Yesus mengasihi dia. Ada seorang buta bernama Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Semua orang udah bilang, hei jangan berisik bro. Lo kurang terkenal, follower lo dikit, Yesus gak mungkin terpengaruh. Tapi ingat, seruan iman dengan seruan tanpa iman, Yesus bisa bedakan. Yesus datang menghampiri Bartimeus. Bro, lu mau apa? Gua pengen lihat Tuhan. Terjadi enggak? Terjadi. Yesus menerima keberadaan si Bartimeus yang sudah ditolak-tolak orang menjadi orang yang berharga. Ada seorang perempuan kedapatan berzina. Subuh-subuh. Percayalah bukan dipik, enggak. Orang bawa kepada Yesus. Yesus, menurut aturan Musa, ini perempuan berzina mesti mati. Please kasih nasihat kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Yesus bilang, bro, kalau kalian
gak pernah melakukan dosa, kamu ambil batu itu, kan semua pegang batu kan. Kamu pertama lempar sama dia, kalau kamu merasa gak pernah berdosa. Ya, semua pada lewat. Pak Irwan, ada nama Pak Irwan di situ, usia 80 lebih, dia pulang juga. Kenapa? Pak Irwan paling banyak dosa. Dia lebih senior dari kita semua di situ kan? Ada Ibu Lea di situ. Pergi juga dia. Aku juga banyak dosa, Yesus. Gak berani aku lempar dia. Hehe, ada Janus di situ. Setengah umurnya Pak Irwan. Saya juga pergi dari situ. Kenapa? Saya juga banyak dosanya. Pak Edi apalagi? Pak Edi datang. Oh, saya juga gak bisa. Saya juga gak bisa. Saya banyak dosa. Saya gak berhak untuk lempar dia. Semua kita, kalau ada di situ, kita gak punya hak untuk lempar perempuan itu. Mengapa? Karena Yesus mengasihi dia. Kemudian perempuan bilang, Tuhan, gimana nasibku? Kamu gak melakukan hukuman untuk aku? Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang sudah ditolak-tolak oleh dunia. Perempuan yang tidak dianggap. Perempuan yang mungkin secara sosial direndahkan. Mungkin kitalah itu, perempuan itu. Tapi Yesus angkat kita menjadi berharga. Dia luputkan kita dari kematian akibat dosa kita. Yang setuju katakan amin. Jadi agama Yesus sederhana. Mengasihi Bapa dan mengasihi kita semua. Kita pun punya bahasa yang sama dengan Yesus. Apa itu? Kita menerima orang lain dengan penuh penerimaan, tanpa penghakiman, tanpa semua tuduhan-tuduhan. Dan ada frase yang bagus tadi, warna kuning. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Apa artinya? Itu artinya kepentingan kita tidak menjadi prioritas, tapi kepentingan orang lain itulah yang menjadi prioritas. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus turun dalam hidup kita agar kita menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Kita rela berkorban, mungkin gak berkorban lagi, berkurban. Karena Gen Z kan tidak paham istilah berkorban. Wah, lu jadi korban. Korban itu kan negatif. Tapi kalau berkurban, berarti memberikan segala sesuatu yang kita punya. Ayat 17, 18 itulah yang Yesus maksudkan. Kalau bahasanya begini. Kalau kamu punya harta duniawi, kamu lihat temanmu, saudaramu menderita kekurangan, tapi kamu gak mau bantu dia, kamu gak punya kasih, kamu sedang membangun kerajaan diri sendiri. Itu maksud Yesus. Karena begini, mengasihi Tuhan bukan dengan banyak omong, banyak bicara, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, tanda kita yang akan Tuhan lihat di akhir dari kehidupan kita nanti. Catat baik-baik ini. Adalah menolong sesama. Ujian akhir dari pengiringan kita. Dengan semua nubuatan yang kita punya. Dengan semua bahasa roh yang kita punya. Dengan kehebatan-kehebatan supranatural yang kita punya. Tanda di mana kita merupakan raja kecil di bumi. Raja yang tanpa pamrih adalah kita berbagi dan mau mengutamakan orang lain melebihi kita. Yang mengerti katakan amin. Itu yang akan Tuhan lihat. Kualifikasi keberhasilan kita sebagai anak Tuhan. Bukan karena banyaknya karunia-karunia rohani atau sorgawi yang kita punya, bukan. Tapi di akhir dari kehidupan kita, ketika raja yang tanpa pamrih itu datang sebagai hakim, yang dia ingin lihat dalam kehidupan kita adalah apakah kita memberikan diri kita kepada saudara-saudara kita yang hina. Saya tunjukkan dengan satu ayat baru kita akan selesai. Matius 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta
kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Anak manusia di sini artinya gelar keilahian. Natal kemarin kita berbicara tentang anak manusia, Son of Man, Daniel pasal 7. Itu gelar Yesus, anak manusia. Dia ilahi, sama seperti Allah. Suatu saat raja yang tanpa pamrih ini akan mengumpulkan kita, semuanya yang ada di muka bumi. Ayat 34 bro. Dan raja, saya tambahkan warna kuning. Dan raja yang tanpa pamrih yang kita pelajari hari ini, itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudaraku, bukankah ini yang diajarkan di komsel kita? Kita lihat teman kita di komsel. Ada yang kelaparan kita tolong. Ada yang lagi butuh doa didoakan. Mungkin gak ekstrim ini sih ya. Karena kita makan semua kok saya lihat. Kenyang. Kita ini gemuk-gemuk saya lihat. Jadi jangan bilang, oh ya Pak, Bapak ini nuduh kami. Enggak. Ini kan yang ekstrimnya. Tapi kan kita belajar saling kan di komsel ini kan. Poin-poin ini kan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Memperhatikan dan peduli kepada saudara kita. Itu intinya. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Mereka bingung. Tuhan, kalau kualifikasi yang kau minta dari kami memperhatikan orang lain, lapar, haus, di penjara, telanjang, gak punya baju, itu yang mereka tanya, kapan Tuhan kami kasih itu sama engkau? 40 bro. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan raja yang tanpa pamrih itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gak disebut di situ. Kalau kamu punya bahasa roh yang hebat, kamu punya penglihatan semua segala macam, kamu sembuhkan orang sakit, itu gak Tuhan lihat ketika menghakimi raja-raja kecil. Enggak. Yang dia lihat, kalau kamu memberi saudaraku yang paling hina ini, kamu kasih dia makan, kamu kasih dia minum, kamu kasih dia baju, kamu lawat lagi sakit, kamu kunjungi di penjara karena aniaya karena nama Yesus, kamu melakukannya untuk aku. Jadi saya bersyukur punya opa seperti Pak Irwan Bulea. Mereka dulu kasih makan orang miskin. Itu yang Yesus perintahkan. Ketika mereka mengasihi orang-orang miskin, karunia sorgawi Tuhan beri dalam hidup mereka. Betul ya Pak ya, Bu ya? Ya. Mereka menyembuhkan, ketika mereka melangkah menolong orang-orang yang ditolak manusia, Tuhan sertai pelayanan mereka dengan tanda-tanda ajaib. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ada banyak contoh-contoh yang kita bisa ambil dari kehidupan orang-orang yang usianya di atas kita.
Bagian yang terakhir, baru saya selesai. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu jiwa, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau kita masih mencari ini, kita lagi membangun kerajaan diri. Kita sudah melakukan banyak hal di gereja ini, tapi orang gak bilang makasih sama kita, terus kita kecewa. Yesus belum sungguh-sungguh bertahta dalam hidup kita. Saya selalu memeriksa diri saya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apakah kita masih mencari nama melayani Tuhan? Apakah kita masih mengharapkan pujian dari orang lain dengan semua yang kita beri untuk Tuhan? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah raja yang tidak mementingkan diri tadi. Inilah Yesus, raja yang tidak egois. Kita, para raja di muka bumi, mesti belajar kepada dia. Sambil teman-teman musisi bisa maju. Saya akhiri dengan sebuah puisi. Perenungan ini. The Selfless King. Yesus mengucapkan sebuah doa kepada Bapanya yang kudus. Untukmu dan untukku. Dia mengucapkan doa ini untuk semua orang yang akan percaya. Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu dalam kesatuan yang sempurna. Agar dunia tahu bahwa dia adalah Allah, Bapa yang mengutus kita dan untuk memerdekakan kita. Yesus datang ke muka bumi agar kita hidup bersamanya selamanya. Dalam kemuliaan yang diberikan kepadanya sebelum dunia dimulai. Yesus berdoa agar kita tahu bahwa kita dicintai sama seperti dia. Kemudian tak lama kemudian, dia ditangkap di Taman Getsemani. Yesus tahu yang akan terjadi. Dia disiksa. Dia tahu rasa sakitnya. Dan bahkan mengetahui semua yang akan dia hadapi. Dia memilih mati untuk semua kita umat manusia. Dan hebatnya adalah Yesus meluangkan waktu untuk berdoa bagi kita sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Kemudian dia mengorbankan hidupnya yang mulia untuk menghapus dosa-dosa kita, menegakkan kerajaannya, mengembalikan keserupaan itu, mengembalikan otoritas kita yang dicuri iblis. Saudaraku, kalau hari ini kamu belum pernah mengalami kasih Tuhan, kamu tidak pernah mengalami pengorbanan Kristus, saya berdoa hari ini kita meminta Yesus menjadi raja atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulai mengingat semua yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Saudaraku, yang Tuhan lihat akhirnya nanti, bagaimana kita memperhatikan sesama kita. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi memperhatikan orang-orang yang hina, yang merupakan sahabat dari Tuhan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi
kasih-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita siapkan perjamuan, saudaraku. Saya meyakini tema bulan ini itu sedang merobek kedagingan kita. Kita lahir di bumi ini sudah ada bibit-bibit untuk kita mementingkan diri. Semua manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Tetapi raja kita, raja yang tidak mementingkan diri itu Yesus, memberikan keteladanan bagi kita bahwa ciri khas warga kerajaan Allah, dia tidak mementingkan dirinya lagi, mengutamakan orang lain. Angkat roti di tangan kanan kita, mulailah menyembah Tuhan. Mari kita periksa hidup kita hari ini. Apakah masih ada motivasi untuk kita tidak mau memberikan diri kita kepada orang, menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang itu. Ingat pengorbanan Yesus, kasih-Nya dicurahkan kepada kita. Dia menebus kita, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Darah yang tercurah di kayu salib di Kalvari menghancurkan semua keegoisan kita, menghancurkan semua kepentingan diri kita. Karena kita ini raja-raja di bumi, pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi. Kita adalah alat Tuhan, menyatakan kasih, menyatakan wajah Tuhan bagi dunia ini. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mulai mengangkat tangan kita, mulai sembah Tuhan. Oh haleluya, oh Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami Tuhan, kami naikkan penyembahan kami. Oh ya
makata ya masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Terima kasih buat keteladanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk mengajar kami agar kami tidak mementingkan diri kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau berikan kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur siang hari ini. Kami sudah menang karena Engkau sudah terlebih dahulu menang bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kita angkat tangan kita. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kau menjadi gembala Tuhan dan Raja dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai langkah hidup kami. Ketika kami mendoakan orang-orang sakit,
orang-orang sakit sembuh. Kami berbicara, bercakap-cakap dengan orang-orang lemah imannya. Iman mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Sorga turun atas rumah tangga kami. Masa depan yang gilang gemilang atas anak-anak kami. Dan semua yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Usaha-usaha yang kami kerjakan, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Bukakan tingkap-tingkap sorga atas semua hidup kami, atas rumah tangga kami, dan semua yang kami kerjakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, berkat kerajaan Allah menguasai hati pikiranmu mulai dari siang hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu saudaraku sekalian.